Silakan Pak Rocky, semangat pagi Pak Rocky. Selamat pagi Pak Rocky. Boleh di-unmute dulu Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Tolong di-share itunya. Saya mau share materi sedikit ya. Oke, pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu kepada panitia yang sudah menyiapkan acara yang bagus ini. Ya, karena kita punya waktu ini tinggal kurang lebih seminggu ke depan ya untuk meraih semua peluang penghasilan yang bisa menjadi besar di bulan Maret ya. Dan terima kasih juga kepada Pak Niko yang sudah mewakili tim media sosialnya Provisil. Saya mau ajak teman-teman semua untuk segera menjadi follower ya di situ, karena tidak hanya informasi yang bisa kita dapatkan di sana, kita juga bisa dapat keuntungan berbisnis ya, karena bisa jadi sudah ada terbukti beberapa nasabah ingin beli produk asuransi lewat media sosial. Dan juga ini kalau kalian aktif di medsosnya Provisil, kalian sendiri akan lebih termotivasi, lebih semangat ya, karena banyak informasi baru maupun lama kita bisa akses ke situ. Ya, daripada kita aktif di medsos yang nggak karu-karuan gitu ya, mendingan datang ke Provisil Enterprise, nambah ilmu, nambah pintar kita semua ya, dan ada peluang untuk dapat duit juga di situ. Oke ya, saya langsung aja, waktu saya juga sedikit ya. Baiklah teman-teman, kita sebelum saya mau kasih tahu strategi, kita bicara soal mindset-nya dulu. Kenapa sih kita harus finish strong? Kenapa sih kita harus bekerja habis-habisan di minggu terakhir ini ya? Walaupun kebiasaan ini kebiasaan yang sangat tidak baik ya. Karena pekerjaan kita tuh diawali dari minggu pertama bukan minggu terakhir ya. Oke. Belum kelihatan, oke. Ya. Nah, saya awali dengan slide ini. Ya, coba kita baca bersama-sama semuanya. 1, 2, 3. Pikiran yang kuat membicarakan ide. Pikiran yang biasa saja membicarakan kejadian. Pikiran yang lemah membicarakan orang lain. Ini ngomongnya Socrates ya. Ya, tolong kalau ada suara di-mute dulu ya teman-teman. Nah, kenapa slide ini penting buat kita? Saya udah sharing ke sebagian leader ya. Tapi karena di sini banyak FC, saya mau sharing juga. Bagus ini karena menurut Socrates, dan ini fakta, bahwa di dunia ini ada 3 jenis manusia. Manusia yang pikirannya kuat, ini manusia pintar namanya ya. Manusia yang biasa saja ini manusia yang hidupnya biasa-biasa saja. Tidak ada progres dalam hidupnya. Dan yang terakhir, pikiran yang lemah ini bisa dibilang manusia yang kategori bodoh gitu ya. Nah, kita ada di mana? Ya kan? Manusia pintar itu manusia yang kalau bicara dia selalu bicara ide, gagasan, solusi, program, action plan, strategi, ya, semua hal yang orientasinya kepada bisnis, kepada aktivitas, gitu ya. Sementara orang yang biasa-biasa saja selalu bicara mengenai kejadian, ya, atau mungkin lebih dipahami orang yang senangnya ngerumpi, gitu ya, bicara mengenai hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis, produktivitas dan sebagainya, gitu ya. Lebih banyak yang orang jenis kedua ini bicara mengenai apa? Mengenai COVID, ya, mengenai jumlah orang yang kena COVID, yang meninggal, yang itu aja yang dibahas, ya, dan sebagainya. Masih banyak hal-hal kejadian yang kita menjadi penghambat kita untuk bergerak, gitu ya. Nah, orang yang terakhir ini, orang bodoh ini adalah orang yang suka membicarakan orang lain, gitu ya. Tidak perlu saya jelaskan, yang jelas bahwa orang yang senang membicarakan orang lain, sementara dirinya saja nggak bisa diurus, dirinya saja masih hancur lebur penghasilan, aktivitasnya nggak ada dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi orang yang biasa, yang tidak memiliki value, ya.
Nah, saya percaya orang-orang di Provisil ini adalah orang-orang yang jenis pertama. Ya, oke. Nah, sebagai bukti atau contoh orang-orang yang jenis manusia pertama yang selalu punya ide, gagasan, ya solusi, program dan sebagainya, ini Elon Musk. Ini orang yang menjadi idola saya saat ini ya. Kenapa? Karena dia mau melakukan segala sesuatu di luar kebiasaan. Dia mau melakukan banyak terobosan. Ya, saya nggak tahu teman-teman ada mempelajari Elon Musk atau tidak ya. Tapi Elon Musk disebut manusia dengan ide-ide gila. Ya, kenapa? Satu, dia sudah memiliki program dan sedang berjalan untuk membuat tempat tinggal manusia di Mars, bukan bulan ya, Mars. Sudah selangkah lebih jauh dibandingkan NASA yang cuma mikirin ke bulan, gitu ya. Dia udah sampai ke Mars dan dia punya ide untuk membuat roket ya yang bukan sekali pakai langsung dihancurkan. Ini roket yang kayak pesawat bolak-balik. Wah, ini belum pernah ada di muka bumi ini ya. Terus yang kedua yang menarik, dia punya proyek yang sedang dipersiapkan itu adalah, mungkin kalian belum pernah kebayang ya. Elon Musk ini sedang membangun bukan 1-2 satelit. Indonesia aja cuma punya 1 satelit ya. Elon Musk sedang membangun 12.000 satelit ya yang akan beredar di seluruh dunia. Yang manfaatnya buat manusia adalah dia akan membuat internet itu gratis buat penduduk di muka bumi ini dengan kecepatan bukan 50 atau 100 bps ya. Tapi dia akan menciptakan dengan kecepatan 1 GB BPS atau BPPS ya namanya. Ya. Nah, ini kan luar biasa teman-teman. Ditambah lagi dia sedang menyelesaikan sebuah proyek pesawat yang bisa mencapai kecepatan bukan 1 atau 2 kali kecepatan suara ya, atau 1-2 Mach, tapi 12 kali kecepatan suara. Nah, sebagai gambaran, dia akan membuat pesawat yang dari sini ke Dubai, dari Jakarta ke Dubai biasa 9 jam, ya, dengan naik pesawatnya Elon Musk kita hanya butuh waktu 30 menit. Nah, itulah yang disebut ide, gagasan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan asuransi? Ya kan? Ya, asuransi kita juga harus punya ide-ide lain yang membuat kita ini bisa menjalankan bisnis di situasi apapun. Ya, contoh yang sederhana aja bahwa kita mau melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Itulah kenapa Pak Niko saya minta untuk bantu teman-teman. Ya, ini bukan acaranya Pak Niko ya, teman-teman. Itu medsosnya Provisil, itu acara milik kita semua. Ya, Pak Niko ini orang yang mau mengorbankan waktunya, tenaganya untuk bantu kita semua mempersiapkan media sosial. Ya. Nah, kita harus hargai itu, ya. Nah, apalagi ide-ide gila, ide-ide brilian yang harus kita lahirkan ya untuk bisa membuat pergerakan bisnis kita itu tidak tertahan hanya karena namanya ada corona itu ya. Contoh sederhana, kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa kita punya ide gila ya untuk membuat seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya yang kalangan menengah atas itu ya, ingin berkonsultasi tentang perencanaan asuransi, tentang perencanaan hak waris, tentang perencanaan tax planning itu di Provisil. Ya, jadi kalau mereka mikir, wah saya mau buat program asuransi buat keluarga, siapa ya yang paling baik saya bertanya ya, bukan kepada agen-agen biasa, tapi agen-agen yang profesional. Nah, di kepala mereka hanya ada satu, orang-orang di Provisil. Itu yang dibilang tadi tujuan dari media sosialnya Pak Niko bantu tadi. Ya. Nah, terus apa? Eksekusinya kayak gimana? Nah, lebih baik kita berpikir itu daripada kita berpikir problem gitu ya.
masalah ini, masalah itu. Ya. Elon Musk ini punya banyak masalah, teman-teman ya. Bahkan dia hampir bangkrut. Ya, tapi dia tidak fokus kepada masalah. Ya, setiap pekerjaan ada masalah. Ya, oke. Nah, ini ada sedikit cerita mengenai penjual sepatu. Ya, termasuk saya dulu berpikir namanya sepatu bata itu penemunya produksi orang Indonesia gitu ya, karena pabriknya di Kalibata itu dari tahun berapa itu ya. Nah, ternyata sepatu bata itu berasal dari Norwegia ya. Dari Cekoslovakia asal orangnya ya. Tapi dia kembangin pabriknya itu besar sekali di Kanada. Oke, ini ada sebuah cerita. Ini cerita menarik buat kita jadi pelajaran ya. Untuk mengembangkan bisnis sepatu ini, pabrik ini mengirim 2 orang ke Afrika Selatan. Ya, tidak bersamaan, tapi yang pertama dikirim itu adalah orang yang tugasnya mempelajari atau melakukan studi bisnis sepatu bisa berjalan nggak di Afrika Selatan. Gitu ya. Dikirimlah 1 orang. Dan orang ini beberapa lama kemudian kembali ke pabriknya itu dan mengatakan bahwa di Afrika Selatan itu semua penduduknya tidak bersepatu. Ya. Jadi peluang bisnisnya tidak ada. Ya. Sehingga tidak perlu kita buka pabrik di sana. Nah, itu kemudian pabrik ini merasa tidak puas, dia mengirim orang yang kedua. Ya. Nah, orang yang kedua ini setelah tiba di Afrika Selatan, dia mengirim pesan ke perusahaannya bahwa di Afrika Selatan masyarakatnya tidak memakai sepatu, tetapi ini peluang bisnis yang sangat besar buat perusahaan. Nah, lihat ya, kondisinya sama, kalimat pertamanya sama. Masyarakat di sana tidak pakai sepatu, sama. Tapi di akhir pesan berbeda. Yang satu orang yang optimis, orang yang punya ide, punya gagasan, punya solusi, yang satu orang pesimis. Ya. Yang melihat kondisi itu sebagai sesuatu yang tidak bisa ditangani. Nah, ini terjadi di professional enterprise, teman-teman. Ya. Banyak orang melihat kondisi COVID ini sebagai alasan untuk tidak beraktivitas. Ya, dia tidak pergi bertemu nasabah, alasannya takut, nasabah nggak mau ketemu, tapi tidak mau juga mengirim nasabah ke ke Fintalk, ya, atau tidak mau juga meng-create atau menciptakan sebuah pertemuan yang online dengan nasabah. Jadi kalau nggak mau ketemu langsung, juga nggak mau online, terus apa yang bisa ide apa yang kamu bisa lakukan sehingga kamu bisa berproduksi dan berpenghasilan. Ingat ya, setiap orang bergabung di Zuri, khususnya di Provisil, tujuan utama kan cuma satu, ingin berpenghasilan. Nah, kalau penghasilan itu kan datang dari closingan. Dan closing itu terjadi karena ada aktivitas. Kan nggak bisa orang yang duduk-duduk di rumah, ya tidur-tidur di rumah, tidak ada aktivitas apapun, terus tiba-tiba closing. Kan nggak ada. Ya, tidak ada. Yang ada adalah closing terjadi karena ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Ya, oke, kita lanjut aja. Nah, ini sama seperti patung ini, teman-teman. Ya, ada 2 patung. Ya, sebenarnya patung ini dua-duanya bentuknya sama. Cuma yang satu the thinker, yang satu the doer. Ya, yang satu hanya berpikir terus. Yang satu ini hanya ikut training, ikut coaching, ikut acara, wah semua pagi siang sore ikut event apapun ikut. Ya, tapi tidak ada action apapun. Ya. Ketemu orang nggak pernah. Mungkin kalaupun ketemu seminggu 1. Ya sebulan paling 3-4 orang. Dan ujung-ujungnya akhirnya nggak closing. Ya. Ada satu lagi patung ya yang dia tidak hanya berpikir tapi dia do something, dia lakukan, dia action, ya. Makanya ada tulisan, kau memang perlu berpikir, ya. Perlu berpikir itu artinya perlu belajar, betul. Saya setuju, ya. Saya paling senang lihat orang mau belajar, mau coaching, berarti dia ada keinginan, ada passion untuk sukses.
daripada orang yang merasa dia udah pintar, udah hebat, tidak perlu ikut ini, tidak perlu ikut itu, padahal baru sekali ikut training. Nah, ini orang-orang yang dipastikan pasti gagal. Ya kan? Ilmu asuransi bukan cuma sedikit ya. Ilmu asuransi begitu luas gitu ya. Saya ulang, kau memang perlu berpikir. Berpikir itu artinya menambah knowledge, menambah skill. Tapi tanpa sebuah tindakan, kau tidak akan menyelesaikan apapun. Ya. Nah, translate-nya di sebelah kanan. Ya. Pintar knowledge-mu, bagus. Wah, 1 jempol ya. Hebat skillmu, keterampilan menjualmu, bagus. Tapi tanpa action atau tanpa aktivitas per hari atau 3 presentasi per minggu, itu sangat tidak bagus. Ya, maka kalau kamu nggak ada action, nggak ada aktivitas setiap hari, maka sia-sialah usahamu. Penghasilanmu juga hancur dan impianmu jadi mimpi. Ya kan? Jadi teman-teman, yang membuat kita gagal di bisnis ini bukan corona. Ya. Banyak kok yang closing, banyak kok yang dipromosi, banyak kok yang punya penghasilan besar. Ya kan? Itulah kenapa saya mengundang salah satu orang yang bisa kita belajar dari dia. Ya, namanya Ibu Karin. Kok dia bisa closing kok. Dia bisa bahkan dipromosi. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa. Ya kan? Oke. Nah, jadi penghasilan kita itu teman-teman ya, oke 5 menit lagi ya. Penghasilan kita itu kalau mau besar, kalau mau cepat dapat gede, maka kita belajar terus, belajar isi polis, belajar product knowledge, ya belajar dan sebagainya. Ditambah dengan skill, ya closing teknik, handling objection, ya telepon track, belajar semuanya. Tetapi kemudian kita harus juga bekerja keras dan smart. Ya, saya tidak setuju kalau ada orang bilang kamu jangan bekerja keras tapi hanya bekerja smart. Kalau smart tanpa kerja keras maka hasilnya sangat minim. Memang berhasil tapi minim. Ya, dan yang paling penting lagi adalah kita punya selain sudah pintar knowledge skill, kita juga bekerja keras dan smart. Terlebih penting dari semua itu kita harus memiliki work habit yang disebut dengan positive mental attitude. Jadi semua harus selalu berpikir positif, ya, dan bertindak positif, ya, berpikir bahwa segala sesuatu yang berhasil itu karena ada proses dan proses itu tidak gampang. Kita harus kerja keras, datang ke kantor, ketemu nasabah, ya, susah, tidak gampang, tapi hidup kita jadi gampang, ya. Oke, jadi kita setiap hari. Ini ada slide dari teman saya, bagus ini untuk kita belajar bahwa setiap hari kita dihadapkan pada 2 pilihan. Kita menjadi manusia yang selalu buat progres. Kalau bulan lalu saya cuma closing 1, bulan ini saya harus closing 2. Kalau bulan lalu penghasilan saya cuma 5 juta, bulan ini harus 10 juta dan seterusnya. Atau kita jadi manusia yang paling suka kasih alasan. Ya. Kamu kenapa belum closing? Ya Pak, nasabah saya nggak mau ketemu. Loh, emang nasabah yang mau beli asuransi hanya 1 orang di Jakarta, ya? Ada 9 juta orang di Jakarta yang menunggu kamu datengin gitu ya. Tuh. Terus yang kedua, kenapa kamu nggak bisa menjual? Ya Pak, karena susah sekali ya kalau kita jualan di era sekarang gitu. Banyak sekali alasan yang bisa dibuat, ya. Dan ujung-ujungnya kita tidak berpenghasilan. Tidak ada dreams yang bisa kita wujudkan, apalagi membahagiakan keluarga, ya. Oke. Jadi teman-teman, saya mau ingatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi teman-teman, kalau kalian mau beraktivitas setiap hari, mau meeting setiap minggu dan lain-lain, mau ketemu nasabah langsung ataupun lewat Zoom, itu bukan karena saya, bukan karena ADRP, bukan karena AD. Lakukan itu untuk Tuhanmu. Kenapa? Karena wujud mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan buka jalan, kamu ada di Zurich, dengan begitu banyak penghasilan, begitu banyak kontes, syukuri semuanya. Cara bersyukur kepada Tuhan dengan beraktivitas setiap hari. Ya. Oke, jadi ini kesimpulannya teman-teman, kalau kita bilang corona jadi penyebab
hancur penghasilan? Tidak. Ya, yang membuat kita hancur penghasilan, bisnis kita hancur karena apa? Lihat di kalimat tengah. Ini bukan karena ada banyak hal yang sulit, yang susah, tapi karena kita tidak berani dan tidak mau melakukan hal-hal yang sulit atau yang susah itu. Hal yang sulit susah itu apa ya? Ini ada 6 ini, ya. Paling penting dari semua itu adalah mempraktekkan presentasi lebih dari 3 per minggu. Lebih baik lagi kalau ada setiap hari. Ya, kemudian melakukan review lewat form, kemudian dampingi oleh leader kalau ketemu nasabah. Jangan merasa sudah pintar, jadi tidak mau didampingi leader, tapi nggak closing-closing. Kalau closing terus setiap minggu, tidak usah dampingi, setuju. Oh ini nggak closing-closing, udah berbulan-bulan, udah banyak yang ditemui, harus dampingi oleh leader. Ya. Dan yang terakhir harus ada meeting tim setiap minggu. Ini wajib untuk mereview apa yang harus kita lakukan di minggu depan, dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasar pengalaman minggu sebelumnya. Ya. Oke. Nah ini, saya cuma mengingatkan teman-teman, para FC yang mau menjual, termasuk leader yang mau menjual, ya kuncinya kalian lakukan yang namanya mengisi daftar nama klien nasabah potensial. 30 nama minimal. Ya 25 paling sedikit masih oke lah. Ya. Dari mana nama itu? Dari handphonemu. Ya. Orang-orang yang terseleksi karena dia sanggup bayar premi di atas 10 juta, karena dia bisa ditemui, karena dia sehat dan punya kebutuhan. Orang-orang ini yang kemudian kalian telepon, ya, bikin janji. Tidak semua akan kasih janji. Seperti yang ada ini praktek, bukan teori, ya. Ini sudah dilakukan oleh seseorang, ya. Dan kemudian hasilnya apa? Nah, kalau sudah ada sekian banyak janji yang diperoleh, minta leadermu untuk mereview mana yang akan didampingi oleh leader. Minimal 10. Apes-apesnya 8 yang harus dipilih leader untuk didampingi. Ya. Dan ini sudah dilakukan dan ada 3 closing. 2 sudah bayar, tinggal 1. Jadi saya bilang apa? Ini cara yang menjamin 1.000.000% orang closing. Orang bisa menjual. Jalani ini. Ya. Daripada kita terlalu banyak ikut sana, ikut sini, segala macam, tapi tidak ada action. Action yang paling baik, isi form ini, ya kemudian minta leader dampingi. Oke? Nah, begitu pula dengan leader. Kalau mau merekrut setiap bulan, isi form daftar nama kandidat FC leader potensial. Ya, setelah diisi 25 kandidat, kemudian para leader telepon, kemudian sudah dapat janji, minta leader di atasnya. Bahkan boleh ke saya sekalipun, saya bantu supaya bisa meyakinkan kandidatmu join. Ya, kalau nggak ada ini nggak mungkin kamu bisa rekrut. Ya, pasti alasan yang keluar, alasan-alasan yang sudah lagu lama. Ya, oke. Nah, ini bagaimana menjamin target setiap tim dicapai setiap bulan bahkan dalam 1 tahun. Berarti dia harus isi form ini. Ya, ini yang sudah dipelajari oleh para manajer. Yang belum ikut leader meeting dan coaching harus segera koordinasi dengan AD dan ADRP. Ya. Oke. Ini peluru yang disiapkan perusahaan untuk kalian bisa capai di bulan Maret sampai Desember. Ya, tapi saya mau fokus dulu di bulan Maret. Di bulan Maret ingat, kita punya kesempatan banyak nih, ya. Teman-teman. Kita sebut Maret dahsyat. Gitu ya. Kenapa? Karena kita ada quarterly bonus. Quarterly bonus ini tidak ada kontes atau trip manapun yang bisa menandingi. Ya. Quarterly bonus itu unlimited. Kita bisa dapat 1 miliar, 500 juta, 200 juta dari quarterly bonus. Nggak ada kontes yang kasih uang sebanyak itu. Ya. Makanya gunakan waktu 1 minggu ke depan untuk bertemu banyak nasabah potensial, dibantu leadermu. Ya, supaya komisimu gede, quarterly bonusmu juga besar. Ya, dan yang kedua ada kontes dan trip. Ya, ingat teman-teman, ini contoh saya kasih ilustrasi ya. Kalau bulan ini kalian bisa closing 500 juta saja, ya. 500 juta saja. Ini contoh ya. Ini kalian luar biasa. Komisinya besar sekali. Kalau jual profit 8 itu udah 150 juta. Ditambah quarterly bonus 40%. Dari 150 juta. Ya, berarti berapa itu? 60 juta. Gitu ya.
Masih ditambah lagi dengan apa? Halo teman-teman. Masih dapat apa lagi? Dapat 1 tiket ke Bali. Ya. Apalagi? Dapat 1 tiket ke Eropa. Ya. Dan yang lebih penting lagi, ini ada 2 kontes lagi nih. Ya, dengan 500 juta teman-teman, kan dirimu jadi MDRT, oke? Dengan MDRT kamu dapat tambahan lagi 20 juta uang cash. Ya, ditambah 2 juta. Luar biasa. Kalau 500. Pak, kalau cuma 200, 300 silahkan. Ya. Anda masih bisa dapat trip ke Bali, masih bisa dapat ke Dubai, masih dapat lagi uang cash 2 juta. Luar biasa bulan Maret ini. Tidak ada di kompetitor kasih sebanyak ini. Ya kan? Tapi kalau Anda diam aja, ya, menyesali susah benar ketemu nasabah, sementara orang lain tiap hari bisa ketemu nasabah, ya kan? Maka Anda tidak bisa dapatkan manfaat apapun dari benefit-benefit luar biasa dari Zurich, ya. Oke, terakhir teman-teman, saya mau ingatkan, bulan Maret ini target kita bagaimana? Nah, target yang mulai kita jalani starting awal tahun, target FC paling sedikit tuh 20 juta. Itu udah maksud teman-teman ya. Dengan 20 juta, apalagi 20 juta ini profit 8 ya, maka Anda punya penghasilan akan membuat dirimu termotivasi. Juga membuat leader-leadermu di atas termotivasi. Karena target tim bisa dicapai kalau seluruh FC punya mindset yang sama, setiap bulan tidak boleh kurang dari 20 juta FYP. Ya. Nah, sekarang bagaimana target leader direct? Ya, ingat ya, strategi Provisil saat ini bukan lagi memanage grup, tapi memanage direct team. Karena kita percaya kalau semua leader direct tim FC bergerak, maka yang namanya SAM, AD punya target lewat-lewat. Karena semua orang bergerak. Nah, bagaimana target direct team FC? Target di bulan Maret. 1, ya, leader yang punya direct FC harus bisa capai minimal FYP 50 juta. Ya. Yang kedua harus bisa punya aktif agent 5. Ini ada maksud teman-teman. Tapi Pak, saya punya agent baru 2. Itulah kenapa kamu rekrut untuk dapat kejar target ini, ya. Dan yang terakhir, kita harus bisa merekrut minimal 1 NRA. Ya. Dan teman-teman, saya mau ingatkan buat para leader di semua level. Kalau kita sendiri belum bisa mendapatkan penghasilan yang memuaskan dari tim, karena agennya masih kurang, aktif agennya masih kecil, ingat, kita ada peluang kedua, yaitu jual pribadi. Ya, nanti kita dengar dari Ibu Karin juga. Itu Ibu Karin hebat. Ya, promote sampai AD tapi MDRT. Ya, sama, saya pun mau pingin jadi MDRT. Bulan ini saya sudah bisa menjual, ya. Jadi bukan hanya kenapa? Karena mengharapkan dari penghasilan dari grup belum bisa, ya. Maka kita harus memanfaatkan peluang lain dengan jual pribadi, ya. Itu aja dari saya teman-teman. Saya percaya kalau kalian mau belajar pasti bisa, ya. Aku pasti bisa. Gitu ya. Ingat ya, bisa karena apa? Karena terbiasa, ya. Dan terbiasa itu karena dipaksa. Orang bisa jadi terbiasa karena memang dikondisikan, dipaksa. Orang yang tidak mau dipaksa, udah jangan berharap Anda bisa sesuatu. Nggak, susah. Ya. Dan terakhir, sukses memang hak semua orang, tapi tidak untuk orang malas. Dan saya percaya di Provisil semua orang rajin. Orang yang diberkati Tuhan, dan selamat berjuang. Kita akan selalu mendukung kalian yang mau sukses. Terima kasih, selamat pagi. Yes, selamat. Terima kasih Pak